Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan warta berita PTS tanggal 8 Januari. Gempa dahsyat bermagnitudo 7,1 terjadi di pegunungan Himalaya di perbatasan Tibet dan Nepal, mengakibatkan bencana sangat parah di Tibet, termasuk 126 tewas, 188 luka-luka, dan lebih dari ribuan bangunan rusak. Upaya penyelamatan masih berlangsung. Ratapan biru terdengar dari wilayah gempa. Tim penyelamat berupaya mencari korban selamat di bawah reruntuhan. Ada korban yang berhasil dievakuasi tetapi telah meninggal dunia. Gempa bumi bermagnitudo 7,1 mengguncang wilayah Tingri, Tibet pada pagi hari tanggal 7 menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan parah. Ribuan bangunan rusak atau roboh dan banyak orang terjebak karena sebagian besar bangunan terbuat dari tanah liat yang tidak tahan gempa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah suhu ekstrim mendekati minus 16 derajat Celcius di malam hari menambah kesulitan operasi penyelamatan. Gempa kecil yang sering terjadi di Tibet baru-baru ini membuat seorang wisatawan segera melarikan diri saat gempa terjadi. Pada hari yang sama, pemerintah pengasingan Tibet menuding Tiongkok mengeksploitasi sumber daya alam secara sembarangan, membangun bendungan terbesar dunia di dataran tinggi Qinghai, Tibet, dan menegaskan bahwa faktor manusialah yang telah memperparah bencana alam. When you dig the natural habitat, you will have more and more disaster that are all made by man, the Chinese wrong policy. Wilayah gempa kini mengalami pemutusan pasokan air dan listrik. Lebih dari 40 gempa susulan tercatat dalam beberapa jam setelah gempa utama. Pemimpin spiritual Tibet di pengasingan India, Dalai Lama, mendoakan mereka yang kehilangan nyawa dan berharap korban cedera dapat segera pulih. Kasus diduga keracunan makanan dilaporkan terjadi di restoran prasmanan All You Can Eat in Paradise, Cabang Xinyi. Seorang netizen mengalami mual dan muntah setelah menyantap makanan di restoran tersebut pada tanggal 5. Tak disangka netizen lain juga meninggalkan pesan mengalami situasi yang sama. Sampai saat ini tercatat 9 orang yang telah melapor dan restoran tersebut diminta berhenti beroperasi. In Paradise Cabang Xinyi, Kota Taipei merupakan restoran terkenal All You Can Eat di lantai 46 dengan pemandangan indah. Tak disangka terjadi insiden keracunan makanan di sini. Beberapa netizen bertanya apakah ada yang mengalami mual, muntah, demam, sakit perut, dan diare sehari setelah menyantap makanan di restoran In Paradise Breeze Xinyi pada tanggal 5 Januari. Tak disangka yang mengalami gejala yang sama tidak hanya satu orang. Saat ini Departemen Kesehatan telah meminta restoran untuk berhenti beroperasi. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahan makanan di dalam lemari pendingin tidak ditutup. Beberapa dinding tidak higienis. Pihak restoran diperintahkan melakukan perbaikan sebelum tanggal 10. Tim investigasi berhasil membongkar sindikat penipuan asrama lintas selat yang menargetkan wanita jomblo berusia 40-an di Taiwan. Awalnya anggota sindikat Tiongkok menjalin hubungan dengan mengajak ngobrol di internet, kemudian mengutus orang yang berada di Taiwan mengadakan pertemuan dan menjebak para korban, kemudian menipu uang mereka. Polisi mendobrak pintu dan menggerebek markas besar sindikat penipuan. Investigasi polisi mengungkap sindikat kejahatan asal Tiongkok yang menggunakan aplikasi kencan untuk merayu wanita Taiwan, kemudian mengutus seorang pria bermagacang dari kelompok kriminal Taiwan untuk menemui korban dan menjebak korban ke dalam investasi palsu. Jika korban curiga karena suaranya berbeda, mereka akan berdalih sedang pilek. 锁定40岁以上的女性，由台湾这边派遣男公关跟这些被害人做实体的约会，包括吃饭啊、散步，甚至是发生关系等等，骗财骗色。 Selain penipuan asmara, polisi menemukan kelompok kriminal lintas selat ini juga terlibat dalam skema investasi palsu dengan modus operandi yang beragam. Setidaknya 15 warga Taiwan telah menjadi korban dengan total kerugian lebih dari 41 juta dolar Taiwan. Dalam operasi kali ini, polisi berhasil menangkap 20 tersangka di Taiwan, tetapi dalang kejahatan masih bersembunyi di Tiongkok. 两岸共打这样子的一个协议，虽然那个框架还在，可是问题就是说，它整个的一个状况感觉上就没有像过去可能这么样的一个热络，对于整个向上溯源可能会有一些的困难。 Upaya penyidikan pihak Taiwan nyaris buntu. Pakar menganalisis penyebab utamanya adalah mekanisme pemberantasan kejahatan lintas batas tidak berfungsi. Jika melibatkan kejahatan lintas negara, proses pelacakan dan pemberantasan sumber kasus penipuan yang memang marak terjadi akan menjadi tantangan besar.
Kualitas udara di Kaohsiung sering kali buruk pada musim dingin. Penderita alergi diimbau hati-hati dalam 2 hari ini. Kemarin 7 stasiun pemantau di Kaohsiung mengeluarkan peringatan merah. Saat ini peringatan oranye masih dilanjutkan di sejumlah tempat di wilayah selatan, terutama karena pengaruh massa udara dingin dan pengaruh polusi dari luar. Massa udara dingin lain akan bergerak ke selatan pada hari Kamis dan akan membuat kualitas udara semakin memburuk. Kemarin, udara Kaohsiung berkabut. Pada pukul 7.30, 7 stasiun pemantau Kaohsiung mengeluarkan peringatan merah. Hari ini, wilayah Kaohsiung dan Pingtung juga mencapai tingkat peringatan lampu oranye. Pengaruh massa udara dingin, pendinginan radiasi, dan polusi udara dari luar, kualitas udara buruk berlanjut di wilayah sentral dan selatan. Kementerian Lingkungan memperingatkan, massa udara dingin kuat akan bergerak ke selatan pada hari Kamis, berpotensi memengaruhi seluruh Taiwan. Beberapa pendaki lebih awal menikmati turunnya salju di wilayah sentral. Ada pendaki gunung sangat beruntung dapat menikmati turunnya salju di puncak Sesan dan mengabadikan pemandangan indah tersebut. Badan Cuaca Pusat memprediksi salju atau hujan es akan turun di pegunungan dengan ketinggian 2.000 sampai 2.500 meter. Rencana Kementerian Pertaniannya diputuskan dalam rapat pembahasan pada Jumat pekan lalu untuk menambah 955 spesies dalam daftar hewan terlarang telah memicu kritik dari pengusaha dan pemilik hewan. Terkait hal ini, MOA menjelaskan saat ini daftar masih dalam perencanaan dan belum dipastikan. Hewan peliharaan tidak hanya terbatas pada kucing dan anjing. Hewan mungil dengan bercak unik ini disebut tokek berekor gemuk. Penjualnya mengatakan semakin banyak orang yang menyukai hewan ini sebagai peliharaan. 攻击性非常低啊，它们很温驯啊，对，非常温驯。很多人喜欢养这个。对对对。 Pelaku usaha menyampaikan permintaan terhadap kura-kura aligator sangat tinggi dan urat piton Myanmar juga banyak diminati. Namun ketika mendengar kabar bahwa Kementerian Pertanian atau MOA berencana melarang pemeliharaan 955 jenis hewan, pemilik dan penjual sama-sama terkejut. Pelaku usaha akan membantu pembeli untuk mengevaluasi dan mengetahui apakah mereka cocok untuk memelihara reptil atau amfibi dan juga akan menjelaskan kondisi pemeliharaan. Jika kesulitan melawat setelah memberi, juga ada program pengembalian dengan harga wajar. Oleh karena itu, mereka tidak setuju dengan larangan MOA yang terkesan seenaknya. Menanggapi kritikan, MOA segera mengerem kebijakan dan menjelaskan bahwa meskipun spesies tertentu akan dilarang suatu hari nanti, hewan tersebut tidak akan disuntik mati. Pemilik dapat melanjutkan pemeliharaan setelah melaporkan peliharaannya. Saat ini, MOA masih mempertimbangkan spesies mana yang akan dilarang dengan fokus pada hewan yang beracun dan agresif. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.